Alasan-alasan hukum yang masuk akal dan selayaknya lazim diterapkan tampaknya tidak lagi relevan buat parlemen yang mahir dalam strategi dan tipu daya. Para wakil rakyat kembali menunjukkan sikap tersebut dengan membalikkan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat final dan mengikat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pada Rabu 21 Agustus 2024, Badan Legislasi atau Balek DPR RI merevisi UU Pilkada dan menganulir putusan-putusan MK yang dianggap merugikan kepentingan mereka sehari sebelumnya. Semua ini melibatkan individu dan partai-partai yang hampir sama, terutama partai-partai dalam koalisi Indonesia Maju yang merupakan kelompok pendukung Presiden Joko Widodo setelah perpisahan dengan PDIP. Melihat skandal sebelumnya, pada 16 Oktober 2023, putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 yang membolehkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden meski belum 40 tahun. MK mengabulkan gugatan yang baru didaftarkan dan memutuskan pelonggaran syarat usia capres-cawapres dengan klausul pernah menjadi pejabat hasil pemilu. Meskipun beberapa hakim MK tak setuju, namun Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi mendadak terlibat mengurus gugatan usia cawapres. Keputusan ini pun memudahkan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, untuk maju bersama Prabowo Subianto tanpa perlu revisi UU Pemilu. Pasalnya, seperti kata UUD 1945, putusan MK memang sudah dengan sendirinya berlaku final dan mengikat, sehingga tak dapat ditelikung dengan revisi UU Pemilu, suka atau tidak suka. Kim pun panen raya, menang satu putaran di Pilpres 2024, berbekal skandal yang terbukti memaksa Anwar harus melepas jabatannya karena pelanggaran etika berat pada putusan tersebut. Sementara itu, putusan MK nomor 70 PUU 22 2024 yang menetapkan usia minimal calon kepala daerah 30 tahun dihitung sejak penetapan calon oleh KPU merugikan Kaisang Pangarep. Padahal, Kaisang telah memperoleh lampu hijau dari Kim untuk maju sebagai Cawagup Jawa Tengah bersama ex-Kapolda Jateng Irjen Ahmad Tufi. Kaisang yang belum 30 tahun saat penetapan calon pada September 2024 tidak memenuhi syarat. Kim yang kini ditopang juga oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan P3 akhirnya mengangkangi putusan MK dan mengakomodasi putusan MA dalam revisi syarat usia calon pada UU Pilkada. Dengan mengikuti putusan MA yang menghitung usia sejak pelantikan, Kaisang bisa maju pada Pilkada 2024 setelah ulang tahunnya pada Desember 2024. Keputusan DPR untuk mengikuti putusan MA yang lebih rendah dari MK dalam hierarki hukum diambil dengan cepat dan tanpa argumentasi mendalam. Jelas hal ini sama cepatnya dengan keputusan MK yang menguntungkan Gibran.